Oke, saya tanya Anda, siapa yang mengutus Muhammad sebagai nabi? Silakan kau jawab saya. Loh, kalau kamu ditanya siapa Nabi Muhammad itu mengangkat Nabi Muhammad itu seorang nabi, ya saya pakai dalil. Maka Nabi Muhammadun Abba mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu utusannya Allah dan sebagai nabi. Udah kan? Nah, sekarang mana dalilnya Yesus bahwa Yesus itu Tuhan? Yang saya tahu Yesus itu mempunyai Tuhan gitu loh. Sebutkan ayat Al-Quran yang menyatakan si Allahmu mengutus Muhammad sebagai nabi. Silakan kau sebutkan. Oke, saya sebutkan. Maka Nabi Muhammadun Abba min ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, lanjut. Tidak usah kau keluar-keluar membaca bahasa Arabiknya. Kau cukup sebut surah mana, ayat mana. Oh, minta ayatnya. Surat 3340 ayat 40, silakan. Minta dalil apapun saya ada karena saya itu tidak suka kalau tidak cuma asumsi itu. Surah Al-Ahzab ayat 40 itu ucapannya si Jibril, ya. Kamu itu gimana? Orang dialog itu pakai dalil. Coba Al-Quran itu firmannya Allah apa bukan? Hmm? Nah, kalau kamu nanya ke Islam, ya saya pakai dalil Al-Quran dong itu firmannya Tuhan itu. Nah, sekarang Yesus itu nabi apa bukan menurut kamu? Kalau iya, mana dalilnya? Terus kalau ada dalilnya, kenapa kamu Tuhan kan? Kalau kamu itu tidak percaya Al-Quran itu bukan firman Tuhan, itu urusan kamu. Nah, sekarang saya nanya ke kamu. Yesus itu menerima firman Tuhan apa enggak? Kalau iya, mana sekarang ayat-ayatnya? Kalau Al-Quran kan jelas. Pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum atau idza jaa nasrullahi wal fath. Itu surat-surat terakhir sudah. Nah, sekarang kamu percaya nggak Yesus menerima firman? Mana ucapan Yesus yang dia terima dari Tuhannya? Tidak ada pembuktian bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firmannya si Allah Subhanahu wa ta'alamu. Silakan kau buktikan kepada saya. Melainkan ayat itu pastilah perkataan Jibril saja. Artinya yang mengutus Muhammad sebagai nabi adalah Jibril, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu kan iman kamu kan, bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Oke, tidak masalah bagi aku itu. Nah sekarang menurut kamu Yesus menerima firman nggak dari Tuhannya? Nanti saya tanya kemana firman itu? Gitu ya. Nah nanti saya punya pingin tahu buktinya juga. Benar nggak dia menerima firman? Jadi kita dialog itu harus pakai dalil. Ya, dalilnya umat Islam adalah Quran dan hadis. Nah, kalau Kristen yaitu kitab suci, yaitu firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus. Nah, kamu cari dulu yang mana firman itu. Firman telah kusampaikan kepada mereka. Yang mana firman-firman itu isinya? Nah, kamu cari dulu, wong kita penyanyi gak ada. Gimana saya mau nanya tentang firman yang Yesus terima, wong tidak ada. Nah, begini Tata, apabila kau diminta pertanggungjawaban atas kebohongan ayat-ayat Al-Quran, nah kau pura-pura tidak tahu, ya kau mengelak untuk memberi penjelasan. Saya tidak tanya apakah Muhammad adalah nabi. Yang saya tanyakan, kau tampilkan ayat Al-Quran, ya, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sebagai nabi. Ini permintaan saya tadi. Lalu kau tampilkan surah Al-Ahzab yang ternyata hanyalah ucapan si Jibril, ya, yang kita tidak ketahui hantu mana si Jibril ini. Oh, jadi minta pernyataan Allah. Berarti saya memakai ucapan Allah, yaitu firman Tuhan ya. Oke, berarti Al-Quran kan? Oke. Maka nama Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Oke. Selesai kan? Begini Tata, kau sekarang ini mengelak untuk memberi penjelasan tentang klaimmu di surah Al-Ahzab ayat 40. Ya,
Saya minta pembuktian dari Anda. Mengapa ayat ini kau klaim sebagai firman-Nya si Allahmu? Padahal itu hanyalah ucapan si Jibril. Loh, Al-Quran itu kan firman Allah kan? Iya, ya sudah saya pakai dalil itu. Loh, menurut saya bukan tata mana itu firman Jibril loh. Kan Allah itu bukan turun langsung kan? Misalnya, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima wahyu. Apakah Tuhan itu turun kepada Yesus? Yesus, apa Tuhan? Apa? Ini loh, dengarkan ya. Apakah gitu? Di mana Yesus bertemu dengan Tuhannya? Ayo, coba. Kamu. Kalau aku pakai cara seperti kamu, oke, sekarang saya nanya ke kamu. Yesus kan mengaku menerima firman kan? Bagaimana caranya dia menerima firman? Coba. Kapan dia bertemu dengan Tuhannya? Wong Tuhannya ada di surga katanya. Ayo, di mana Yesus bertemu dengan Allah? Ayo, silakan. Yang saya bertanya Anda, silakan kau buktikan bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman-Nya si Allahmu. Sebab saya klaim, ya, saya beritahu Anda, saya tuduhkan kepada Anda bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 itu tidak lebih hanyalah ucapan si Jibril. Yang kita tidak ketahui hantu mana, jin mana si Jibril itu. Loh, kok kamu minta bukti? Semua umat Islam itu percaya bahwa Al-Quran itu firman-Nya Allah. Ya sudah. Nah, sama seperti Yesus. Yesus mengaku menerima firman. Hanya saja firman-Nya itu sudah tenggelam. Tidak ada yang hafal, tidak ada yang menulis. Terus masa saya mau nanya, mana buktinya bahwa Yesus menerima firman? Mau gitu? Segala persoalanmu kepada saya sudah saya jawab secara tuntas. Tinggal kau pusing-pusing lagi. Nah, sekarang giliran kau membuktikan bahwa si Allahmu mengutus Muhammad sebagai nabi. Silakan kau buktikan kepada saya. Oh, jadi kamu sudah jawab. Sekali lagi coba kamu jawab satu kali. Yesus sebagai manusia menerima kuasa dari Tuhannya, yaitu Allah. Sekarang, mana yang kamu tuhankan? Allah atau Yesus? Coba, ini belum kamu jawab loh. Iya, semua umat Islam percaya bahwa ya Muhammad adalah nabi utusan si Allah. Nah, sekarang saya minta kepada Anda pembuktian dalil Al-Qur'an bahwa si Allah mengutus Muhammad sebagai nabi. Kau menampilkan surah Al-Ahzab ayat 40. Nah, saya memberi tuduhan bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 itu tidak lain hanyalah ucapan si Jibril, bukan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala-mu. Ya, silakan kau buktikan kepada saya bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman si Allahmu. Oke, terus Kristen percaya nggak ucapan Yesus itu menerima firman, lalu dia mengabi? Percaya nggak orang Kristen? Silakan. Nah, Tata, ketika kau ditanya, kau tidak mampu menjawab. Ya, lalu kau ngotot, sudah diberi jawaban secara gamblang, secara lugas. Kau tidak mau menerima jawaban saya. Ya, ketika kau ditanya, kau gagal membela si Allahmu. Loh, kan sudah ku jawab. Kamu kan minta firman Tuhan, kan ucapannya Allah kan? Ya, firmannya Allah. Mana ucapannya Allah bahwa Yesus itu, bahwa Nabi Muhammad itu nabi? Berarti saya pakai dalil Al-Quran karena kamu minta firmannya Allah kan? Iya, Tata, sudah kan sudah aku berikan. Terus, nanya apa lagi kamu? Silakan. Nah, coba. Sekarang saya juga minta kepada kamu. Mana firmannya Tuhan bahwa Yesus itu nabi? Ucapan Tuhan, mana? Silakan. Kau sekarang giliran kau untuk memberi penjelasan pembuktian bahwa si Allahmu mengutus Muhammad sebagai nabi. Kau sekarang ini gagal membuktikan bahwa Muhammad diutus oleh Allah sebagai nabi. Ya, sebab yang kau sebut surah Al-Ahzab ayat 40 itu tidak lain hanyalah ucapan si Jibril. Ya, silakan kau baca ayat sebelum-sebelumnya.
Lebih baik kau baca mulai dari surah Al-Ahzab ayat 1. Ya? Sampailah ayat 39. Silakan kau baca. Oh, berarti pertanyaan aku dari tadi, mulai dari awal sampai akhir, tidak ada yang satu pun yang kamu jawab kan? Tata saya tidak berani jawab karena saya tidak ngerti Bible. Oke, sekarang kamu tak persilakan bertanya. Kalau kamu nanya tentang mana ucapannya Allah bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, oke, saya pakai ayat. Maka ana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, udah ya? Tidak, bukan begitu. Pertanyaan saya, tampilkan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa si Allahmu mengutus Muhammad sebagai Nabi. Lalu kau menampilkan surah Al-Ahzab ayat 40. Lalu saya komentari menyatakan kepadamu bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 itu bukanlah ucapan si Allahmu, melainkan ucapannya si Jibril. Nah, dengan kata lain, yang mengutus Muhammad sebagai nabi adalah Jibril, bukan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau buktikan kepada saya bahwa si Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sebagai nabi. Silakan. Oh, jadi kamu pengen ucapannya Allah, berarti firman Tuhan, berarti Al-Quran kan? Oke, maka ana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah. Itu sudah ayatnya. Silakan, mau nanya apa lagi? Nah, berarti sudah aku jawab ya. Kalau saya mengikuti cara kamu, oke, sekarang ada nggak firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi? Mana? Mana coba sebutkan ayatnya yang mana? Tugasmu Tata membuktikan, menjelaskan kepada saya bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 itu adalah firman si Allah. Silakan kau buktikan kepada saya, sebab saya memberikanmu tuduhan bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 itu hanyalah ucapan si Jibril. Dengan kata lain, yang mengutus Muhammad sebagai nabi adalah Jibril, bukan si Allahmu. Loh, semua Al-Quran itu adalah firmannya Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Udah aku jawab itu. Nah, kalau aku nanya yang sama ke kamu, Yesus kan menerima firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan itu yang Yesus sampaikan? Silakan. Kau jawab pertanyaan saya kepada Anda. Silakan kau jelaskan. Silakan kau bela si Allahmu. Ya, ini kau jawab pertanyaan saya dengan pertanyaan balik. Oh, saya disuruh menjelaskan mana perkataannya Allah bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Oke, berarti Al-Quran kan? Kan kamu nanya firmannya Tuhan. Oke, maka ana Muhammadun naba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, silakan mau nanya apa lagi? Begini Dol, kamu muslim sememangnya mengimani bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allahmu. Padahal tidak ada satupun ayat Al-Quran yang adalah merupakan firman secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Nah, dengan demikian kita tidak dapat mengakui, ya, saya sebagai non muslim tidak dapat mengakui bahwa Jibril adalah utusan si Allah, sebab tidak diketahui siapa yang mengutus si Jibril itu, sebab si Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman secara langsung walau hanya satu kali saja kepada Muhammad. Nah iya, Al-Quran firmannya Tuhan diberikan kepada Nabi Muhammad. Yesus juga menerima firman, tapi tidak diang. Gitu loh. Nah ketika kamu nanya, mana ucapan Allah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, berarti saya harus pakai Al-Quran kan? Oke, saya jawab. Maka nama Muhammadun aba mirjalikum, aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah. Sudah, silakan mau nanya apa lagi? Ayo kamu ya, sampai malam lagi, subuh lagi. Tak layani kamu. Paling saya berhentinya cuma sholat, gitu aja itu saya. Ya, saya kerjanya di rumah, jaga warung. Itu pun masih ada ponaan saya, masih ada murid saya yang jaga. Saya santai siang malam itu.
Mau sampai kapan kamu tak layani? Hanya saja waktunya sholat, ya saya sholat sebentar, terus lagi. Ayo 1 bulan debat saya. Saya debat itu hobi, seneng gitu. Terus tidak tidur malam, siang, itu udah biasa saya itu ya. Ayo silakan. Mau berapa hari kamu debat dengan saya? Mau bertanya seumur hidupnya, monggo. Mau tak injilin, monggo. Saya minta pembuktian dari Anda. Silakan kau buktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kau tampilkan satu dalil Al-Quran sebagai pembuktianmu bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firmannya si Allahmu. Silakan kau tampilkan. Jikalau hanya cuman ucapan si Jibril, ya, itu tidak dapat membuktikan apa-apa. Oke, minta bukti mana ucapannya Allah bahwa Nabi Muhammad itu nabi. Berarti saya harus pakai Al-Quran dong. Ya, karena kamu tanya firmannya Tuhan. Oke, maka Nabi Muhammadun Aba mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka naba ahadin mirjalikum. Itu sudah dalilnya. Sekarang kita mau nanya apa lagi? Sekarang giliranmu. Jangan permalukan si Allahmu di hadapan saya, ya. Sekarang kau beri bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kau buktikan. Kau kutiplah ayat-ayat Al-Quran mana saja, ya, yang menjadi bukti Anda bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allahmu. Oke, berarti saya harus beri bukti mana ucapannya Allah gitu ya. Oke, berarti pakai Al-Quran kan? Oke. Maka Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, sudah jelas kan? Nah, sekarang mau nanya apa lagi? Silakan. Kau sudah beritahu saya tentang surah Al-Ahzab ayat 40, ya, yang kau klaim sebagai firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Muhammad adalah nabi. Nah, sekarang silakan kau buktikan bahwa ayat surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman-Nya si Allah. Silakan kau buktikan kepada saya. Ya, mengapa saya harus percaya bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman si Allahmu? Silakan kau jelaskan. Nah iya, Al-Hajjab itu Al-Quran apa bukan? Iya. Al-Quran itu firman Tuhan apa bukan? Iya. Ya sudah. Nah terus, mau nanya apa lagi? Silakan. Bukan begitu Tata. Silakan kau buktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya mau sekarang. Loh buktinya itu ada ayatnya, ada suratnya. Mau bukti apa lagi? Nah silakan, mau nanya apa lagi? Silakan. Saya kasih dalil nanti. Kau paham tidak pernyataan saya? Yang saya minta adalah Anda membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allahmu. Silakan kau buktikan. Silakan kau buktikan bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman si Allahmu. Sebab ayat itu menurut saya hanyalah ucapan si Jibril, bukan ucapan si Allahmu. Loh buktinya itu sudah. Ada suratnya, ada ayatnya. Nah sekarang kamu tahu nggak Yesus itu menerima firman? Iya. Ada nggak buktinya? Mana? Mana itu firmannya Tuhan? Mana firmannya Tuhan yang Yesus terima? Ucapannya Tuhan. Silakan. Silakan kau beri bukti bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 itu adalah firman si Allah. Ya, apa buktinya? Silakan kau jelaskan kepada saya apa bukti bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman si Allah. Apa buktinya? Oh silakan bukti mana ucapannya Allah. Oke. Maka Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Udah kan? Kan itu firman Tuhan. Silakan mau nanya apa lagi? Silakan kau buktikan kepada saya bahwa surah Al-Ahzab ayat 40 adalah firman si Allah. Silakan kau beri pembuktian.
Sebab menurut saya surah Al-Ahzab ayat 40 hanyalah ucapan si Jibril kepada Muhammad. Oh, berarti saya harus membuktikan firman Tuhan kan? Berarti Al-Quran kan? Oke. 3340, silakan. Nah, disitulah tololmu. Ya, sudah ya, Tata ya. Kau hanya buang-buang waktu saya. Kau tolol, dungu, goblok lu. Ketika ditanya tidak mampu menjawab. Loh, jangan menyerah. No, gitu aja kabur. Wong hanya tak suruh bertanya, kabur. Ya udah carikan saya pendeta yang pinter lah. Tapi mustahil ada. Dan mungkin walaupun pintar dan mungkin berani lawan tahta. Gitu ya. Ya silakan mau kabur mau gimana saya tidak peduli itu. Ya. Ya penting tugas kamu bertanya seumur hidupmu atau mau tak injilin, tinggal milih. Sudah, ya. Kau tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Otakmu hanya otak sampah. Oh, masih mau bertanya? Silakan. Mau nanya apa lagi? Ya, seumur hidupnya tak suruh bertanya kamu. Silakan, tak tunggu ya. Sudah, Tata, saya sudah tahu kualitasmu hanyalah muslim sampah. Satu saja pertanyaan saya, kau gagal menjawabnya. Ya, kau ingat ini, pertanyaan ini ya. Kau ingat, Tata, pertanyaan saya. Apa buktinya ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, pertanyaan saya ini tidak dapat dijawab oleh seluruh muslim di dunia ini. Aduh, disuruh bertanya malah curhat. Dan saya paling gak suka menanggapi orang curhat itu. Boleh curhat, tapi tidak akan saya tanggapin. Karena tugas saya itu menginjili atau menjawab tentang Islam. Itu aja. Fokus saya ke situ ya. Sudah, Tata, saya hanya melontarkan satu pertanyaan. Kau sudah gagal menjawabnya. Loh, gagal gimana? Minta ayat firman Tuhan sudah tak kasih. Terus tak suruh bertanya lagi malah curhat. Gimana ini? Masalahnya Anda menanggapi komentar orang secara dungu. Ya, Loh, tugas kamu itu bertanya bukan curhat, malah curhat lagi. Gimana saya mau menanggapin ini? sudah, Tata ya. Kau sudah kena skakmat. Saya akan selalu nunggu pertanyaan, ya. Tinggal milih mau tak injilin atau mau bertanya. Saya tunggu ya, silakan. Apa buktinya bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini pertanyaan kepada muslim. Silakan kau panggil ulamamu, ustaz, ya, yang paling pandai untuk menjawab pertanyaan ini. Oh, apa buktinya? Oke, saya pakai dalil ya. Buktinya bahwa itu firman Tuhan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu menyampaikan firman Tuhan, wahyu. Oke, silakan mau nanya apa lagi? Sudah, Tata, kau sudah kena skakmat tadi. Silakan kau buktikan dulu bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah firman si Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Silakan kau buktikan dulu. Ya, sebab menurut saya ayat-ayat Al-Quran tidak lain hanyalah ucapan si Jibril. Dengan demikian, Tuhanmu adalah Jibril, bukan si Allah. Oh, jadi pengen bukti. Berarti pakai ayat kan, pakai dalil kan, bahwa Al-Quran itu firman Allah. Oke, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Itu dalilnya bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu wahyu, bukan dari dirinya sendiri gitu loh. Oke, lanjut. Silakan mau nanya apa lagi? Saya sudah panjang lebar berjam-jam saya menjelaskan kepada Anda semua. Lalu baru satu pertanyaan saya tentang Al-Quran. Kamu muslim sudah menjelaskan apapun.
Kamu berjam-jam itu apa yang kamu ucapkan? Wong Bible kamu tidak paham. Ya. Tentang Islam seumur hidupnya tak suruh bertanya. Gitu loh. Ya, terus kamu itu menjadi orang Kristen itu apa yang kamu manfaatnya apa? Tidak tahu apa-apa itu ya.